Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang ibu sayangi? Ibu doakan semoga anak-anak ibu semuanya yang sedang berada di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya anak ibu. Alhamdulillah, kali ini anak-anak ibu ya, untuk anak ibu yang kelas 2 bertemu lagi nih dengan Bu Rohma tentunya dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 2 masih di semester 1. Nah, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran kita yang kedua. Tentunya anak-anak ibu sudah tidak sabar dong untuk ketemu dengan Bu Rohma lagi. Walaupun kita hanya bisa melalui video pembelajaran ini, tetapi ibu harapkan sekali, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan Bu Rohma, ibu harapkan sekali anak ibu untuk tetap semangat ya dalam menyimak video ini dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran yang ibu ajarkan kepada anak ibu mudah dipahami ya anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai materi video pembelajaran materi PAI ini ya, ibu selalu ingin mengingatkan nih kepada anak ibu yang sedang berada di rumah, karena saat ini negara kita ya kondisinya sedang tidak stabil dan juga terpapar pandemi COVID-19. Nah, ibu harapkan sekali nih kepada anak ibu yang sedang berada di rumah untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol kesehatan dimanapun berada. Apa saja Bu Rohma ya caranya menggunakan protokol kesehatan? Bagaimana? Mau tahu? Ayo kita mulai. Yang pertama, anak ibu ya, ibu harapkan rajin sekali minum air putih. Air putih yang banyak ya, biar badannya tetap segar dan tidak kekurangan cairan ya anak ibu. Kemudian anak ibu juga harus rajin makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang hijau bergizi loh ya, banyak banget loh sayur-sayuran yang bisa kita konsumsi setiap hari. Dan juga anak ibu banyak ya mengkonsumsi buah-buahan ya, yang bisa menambah stamina di tubuh kita dan vitamin. Lalu apalagi ya anak ibu? Anak ibu tentunya rajin membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita. Anak ibu rajin tetap selalu menggunakan masker. Masker ya anak ibu ya, untuk menjaga diri kita dari polusi udara ataupun debu di sekeliling kita. Apalagi ya? Selanjutnya kita juga harus ya rajin mencuci tangan. Cuci tangan yang bersih anak ibu menggunakan sabun ya, pakai sabun digosok-gosok ya, sela-sela jarinya semuanya cuci dengan air yang mengalir ya anak ibu. Selanjutnya anak ibu itu juga harus ya rajin berolahraga. Berolahraga ya anak ibu supaya badan tetap sehat dan bugar. Oke? Dan juga anak ibu rajin ya menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Oke anak ibu, ibu harapkan protokol kesehatan yang ibu jelaskan tadi sama-sama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, termasuk juga tentunya dengan Bu Rohma biar lebih semangat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Alhamdulillah ya anak ibu, video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 di semester 1. Pada pembelajaran 2 kita kali ini, kita akan belajar tentang mari belajar membaca surat An-Nas. Asiknya membaca Al-Quran surat An-Nas. Nah, di sini ya anak ibu akan mengajak nih semua anak ibu yang sedang berada di rumah ya, boleh persiapkan Al-Quran ya, tentunya berwudu terlebih dahulu ya anak ibu sebelum memegang Al-Qurannya. Boleh juga sambil menonton dan menyimak video ini ya. Di sini nanti akan ada ya ibu bimbing anak ibu untuk mari sama-sama membaca Al-Quran surat An-Nas. Nah, di sini ya
Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita ya membaca surat An-Nasnya bersama-sama. Nah, Ibu mau bertanya nih sama anak Ibu yang sedang berada di rumah. Tentunya anak Ibu yang di kelas 2 sudah hafal dong ya tentang surat An-Nas. Ya anak Ibu, sebelum kita membaca bersama-sama, Ibu ingin bertanya, ada nggak anak Ibu yang tahu apa sih arti An-Nas? Ayo, ada yang tahu tidak nih? Apa arti surat An-Nas? Iya, benar sekali. Surat An-Nas itu artinya adalah manusia. Apa anak Ibu? Artinya yaitu manusia. Surat An-Nas itu artinya manusia. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi. Anak Ibu tahu tidak? Surat An-Nas itu ya diturunkan di kota apa? Ada yang tahu? Tentunya anak Ibu sudah tahu dong, ya? Iya, surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah. Nih, di kota Mekah. Ya, anak Ibu, di kota Mekah, surat An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, surat An-Nas itu ya merupakan surah yang keberapa di dalam Al-Qur'an? Ada yang tahu tidak? Ayo. Iya, surah An-Nas itu merupakan surah yang ke-114 di dalam Al-Qur'an. Dan juga surah An-Nas itu terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? Tahu ya anak Ibu tentunya sudah pada hafal. Iya, benar sekali. Surah An-Nas itu terdiri dari 6 ayat yang akan nanti kita baca bersama-sama ya anak Ibu. Baik anak Ibu, sebelum kita melanjutkan ya pembelajaran ini untuk membaca Al-Quran Surah An-Nas bersama-sama, di sini Ibu Rohma tentunya ingin mengajak semua anak Ibu yang sedang berada di rumah untuk ya mengikuti Ibu bertepuk tangan Islami tentang Al-Quran Surah An-Nas. Ayo biar kita lebih seger ya, lebih semangat lagi dalam menyimak video ini ya. Mari sama-sama ikuti. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, anak Ibu, alhamdulillah. Gimana nih anak Ibu yang sudah ikut Ibu bertepuk tangan Islami surat An-Nas? Tentunya lebih semangat kan dalam mengikuti materi pembelajaran dari Bu Rohma ya. Di sini dengan anak Ibu bertepuk tangan Islami tadi, anak Ibu mudah mengingatnya. Apa sih arti surat An-Nas? Berapa jumlahnya? Dan diturunkan di kota apa? Tentunya kalau seandainya anak Ibu lupa, tepuk tangan Islami aja ya biar ingat. Oke anak Ibu, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua untuk membaca Al-Quran Surat An-Nas secara bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anak Ibu,
kita sama-sama tadi sudah mengaji Al-Quran Surat An-Nas. Dan Ibu berterima kasih sekali loh kepada anak Ibu yang di rumah yang sudah mengikuti mengaji Surat An-Nas dengan Bu Rohmah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan Surat An-Nas per ayat. Ayo diikuti anak Ibu dengan seksama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perhatikan ya anak Ibu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, nah Ibu, alhamdulillah kita tadi sama-sama sudah mengaji surah An-Nas bersama-sama. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan surah An-Nas per ayat. Nah, di sini Bu Rohmah juga akan menjelaskan lagi ya anak Ibu tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ini ya merupakan surah yang ke-114, diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat ya anak Ibu. Kemudian surah An-Nas ini ya tergolong kepada surah Makkiyah. Arti An-Nas, An-Nas itu artinya manusia. Di dalam surah An-Nas ini dapat kita ambil kesimpulan ya bahwasannya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan, penjagaan, keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan anak Ibu, baik kejahatan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Baik itu kejahatan yang berasal dari manusia ataupun dari bangsa jin seperti sihir contohnya. Nah, anak Ibu, Allah itu satu-satunya pelindung manusia karena Allah yang menciptakan kita ya, semua makhluknya ya anak Ibu. Kemudian kita dilarang untuk menggantungkan diri untuk berharap kepada selain Allah. Jadi kita hanya boleh berharap, hanya boleh berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, serta menggantungkan diri hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya anak Ibu. Selain kita berdoa kepada Allah, kita juga harus berusaha anak Ibu. Contohnya apa ya? Contohnya nih, misalnya anak Ibu mau naik kendaraan ya. Selain kita membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah, kita juga harus menggunakan helm dan membawa motor dengan hati-hati. Itu juga merupakan salah satu doa dan usaha ya. Jadi selain kita berdoa kepada Allah, kita juga harus berusaha ya dengan cara ya menjaga dan mematuhi aturan yang ada. Oke lah Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembelajaran materi PAI ya untuk kelas 2 semester 1 di pembelajaran kedua tentang surat An-Nas. Alhamdulillah.
Nah, Ibu mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Ibu mohon maaf, dan itu datang dari Ibu sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi anak Ibu di rumah dan juga untuk Ibu sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak Ibu, ya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada catatannya ya, tolong dicatat di rumah.